Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi tenaga honorer yang telah melamar seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Informasi terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu ditetapkan oleh Menpan RB. Inilah 6 kriteria bagi tenaga honorer yang diangkat sebagai P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah terus melakukan penataan tenaga honorer. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer adalah melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, penyelesaian tenaga honorer harus tuntas paling lambat pada Desember 2024. Artinya, di tahun 2025 hanya ada 2 jenis pegawai yang diakui oleh pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai P3K. Ada 6 kriteria yang telah ditetapkan oleh Menpan RB bagi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu. Berikut adalah informasi penting terkait dengan penataan tenaga honorer menjadi P3K. Yang pertama, kriteria P3K penuh waktu. Berikut 6 kriteria yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kriteria yang pertama yaitu melamar sesuai formasi. Tenaga honorer harus melamar sesuai dengan latar belakang pendidikan secara ahli atau serta ahli yang dimiliki. Kemudian yang kedua, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jika tenaga honorer memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun secara berturut-turut, maka tidak bisa mendapatkan NIP P3K penuh waktu. Mungkin untuk kriteria ini tidak hanya tidak mendapatkan NIP P3K penuh waktu, tetapi mungkin saja tidak mendapatkan P3K paruh waktu atau tidak bisa mendapatkan P3K paruh waktu karena masa kerjanya sangat pendek. Kemudian yang ketiga yaitu unggah dokumen lengkap. Honorer juga harus mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan saat seleksi administrasi.
Untuk pengunggahan dokumen, kalau misalnya tidak lengkap maka akan dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya yang keempat yaitu terverifikasi memenuhi syarat atau MS. Tenaga honorer juga harus dinyatakan lolos atau MS dalam seleksi administrasi P3K 2024. Ini juga berlaku untuk seleksi tahap 1 maupun tahap 2. Jadi tenaga honorer saat seleksi administrasi harus dinyatakan MS jika ingin menjadi P3K penuh waktu, baik itu seleksi tahap 1 maupun tahap 2. Selanjutnya yang kelima yaitu lulus seleksi uji kompetensi. Nah, ini yang paling penting dalam tahapan seleksi. Tidak hanya lolos di tahap administrasi, tenaga honorer juga harus lolos dalam tahap seleksi kompetensi P3K. Tenaga honorer juga harus lolos seleksi kompetensi untuk mengetahui nilai atau peringkat. Selanjutnya yang keenam yaitu masuk peranggingan. Bagi tenaga honorer yang lolos dalam seleksi kompetensi dan masuk tahap peranggingan maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak masuk dalam tahap peranggingan, mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi intinya bagi tenaga honorer yang masuk dalam tahap peranggingan dan pastinya mendapatkan formasi atau mendapatkan penempatan, maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jika tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi atau penempatan, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2. Informasi terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 yaitu mengenai kriteria atau 6 kriteria bagi tenaga honorer yang pasti diangkat menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.